keluar dari keluarga Chan. Ekspresi Chan Qin tiba-tiba menjadi sangat suram, dan suasana di seluruh aula menjadi tertekan. Ada rasa tegang. Chan Daozhen, apakah kamu bercanda? Chan Daozhen menatapnya dengan dingin, ekspresinya sangat tenang. Penatua kedua menatapku seolah aku sedang bercanda. Simpan semua yang telah kamu peroleh dalam keluarga, dan kamu dapat pergi hari ini. Mendengar ini, mata Chan Qin meremehkan. Dia tidak dapat memahami apa yang dilakukan Chan Daozhen. Sedang melakukan. Bagaimana saya bisa menemukan keberanian untuk mengatakan hal ini kepadanya ketika saya berada pada 2 tingkat Qi? Namun ia memang sedikit terkejut. Biasanya Chan Daozhen tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Namun hari ini ia mampu menghadapinya di depan banyak orang. Ini sangat berbeda. Mungkinkah orang yang dikirim untuk membunuhnya telah merusak otaknya? Mata Chan Qin sedikit dingin. Dia tiba-tiba menatap Chan Yun dengan senyum yang sangat aneh di wajahnya. Lausan, apa idemu? Menurutnya, kata-kata tiba-tiba Chan Daozhen pasti diajarkan kepadanya oleh Chan Yun. Jadi dia hanya peduli dengan sikap Chan Yun sekarang. Chan Qin sudah dalam tahap lanjutan pembangunan pondasi, namun Chan Yun juga sudah dalam tahap akhir pembangunan pondasi. Dari segi kekuatan, tidak banyak perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, ia tidak ingin terjadi konflik yang terlalu sengit dengan Chan Yun yang pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak. Begitu Chan Yun hendak berbicara, Chan Daozhen melambaikan tangannya untuk menyela. Penatua kedua, sudah kubilang padamu bahwa kamu boleh pergi jika kamu mau, selama kamu meninggalkan barang-barangmu. Aku tidak ingin mengulangi kalimat ini lagi. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Pertama, keluar dari Chan keluarga, dan kedua, itu tidak benar. Kamu hanya punya 1 pilihan, yaitu keluar. Keluarga Chan kami tidak membutuhkan orang sepertimu. Mendengar ini, wajah Chan Qin menjadi dingin, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, pemuda di samping Chan Qin mencibir. Chan Daozhen, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu adalah tuan dari keluarga Chan ketika kamu menjadi kepala keluarga, kan? Chan Daozhen biasanya memiliki kepribadian yang konservatif, dan tidak akan pernah berbicara begitu liar. Hanya mungkin identitas kepala keluarga memberikan kepercayaan diri kepada pihak lain untuk bertindak sombong. Semua orang di sisi Chan Qin memiliki ekspresi penuh ejekan, memandang Chan Daozhen seolah-olah mereka sedang melihat badut. Chan Yun adalah pembela setia kepala keluarga melihat penampilan Chan Daozhen, dia merasa kecewa. Keluarga Chan sudah berada dalam situasi yang sulit, dan sekarang mereka berkonflik dengan Chan Qin, bukankah itu penghancuran diri? Kuncinya adalah perasaan yang diberikan Chan Daozhen kepada mereka terlalu tidak memuaskan. Chan Qin tampak sombong. Dia duduk di kursi dan berkata dengan bercanda. Jadi begitu. Apakah Anda ingin kami mengembalikan semuanya kepada keluarga Chan? Kalau begitu, Anda harus datang dan mengambilnya. Orang lain di sampingnya keluarga Chan semuanya berkata dengan penuh semangat. Kesombongan. Sayang sekali, bagaimana dia bisa berbicara tanpa malu-malu? Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengambilnya kembali? Kami ingin meninggalkan keluarga Chan. Adakah yang bisa menghentikan kami? Chan Yun mendengarkan di sela-sela. Mendengar kata-kata ini, bibirnya bergetar karena marah. Klan memiliki aturan klan. Dalam pikirannya, kepala klan adalah yang terhebat, dan tidak ada yang boleh melanggarnya. Ini aturannya. Meski ia sangat bertele-tele, namun dalam sebuah keluarga terkadang dibutuhkan orang-orang yang bertele-tele seperti itu. Tapi Chan Qin dan yang lainnya memprovokasi pemimpin klan dengan cara ini, yang menyebabkan pengabaian terhadap aturan dan moralitas klan. Apakah kamu masih memiliki keluarga Chan di hatimu? Apakah kamu lupa bahwa semua yang kamu dapatkan berasal dari keluarga Chan? Teriak Chan Yun dengan suara serak. Saat ini, dia sangat marah. Dia juga sangat kecewa dengan orang-orang seperti Chan Qin.
Bagaimana keluarga Chan membesarkan serigala bermata putih seperti itu? Chan Yun, kami mengatakan bahwa mereka yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan. Situasi keluarga Chan tidak lagi optimis. Menjaga masa depan keluarga Chan dan kembali lagi di masa depan adalah hal yang paling penting. Saat ini, orang-orang di pihak Chan Qin tidak ragu-ragu. Penyamaran mengungkapkan tujuan seseorang. Chan Yun mencibir. Itu sok suci. Bukankah kamu hanya ingin melepaskan diri dari belenggu keluarga Chan dan membangun bisnismu sendiri? Mengapa kamu berpura-pura menjadi pria terhormat di sini? Oke. Chan Daozhen sakit kepala karena pertengkaran mereka, dan dia berkata langsung. Itu dia. Ketika Chan Yun mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam, dengan perasaan campur aduk di hatinya, dan dia khawatir tentang Chan Qin. Kemarahan orang lain juga tercermin dalam kekecewaan mereka terhadap Chan Daozhen, dan pada saat yang sama mereka merasa sangat sedih atas ketidakberdayaan mereka sendiri. Apakah keluarga Chan benar-benar akan berakhir? Chan Daozhen berkata dengan tenang. Chan Wu, silakan dan dapatkan kembali barang-barang milik keluarga Chan saya. Chan Wu berkata dengan hormat. Seperti yang Anda perintahkan, kepala keluarga. Setelah itu, dia berjalan menuju Chan Qin dengan mata di matanya. Sikap dinginnya tidak tersamarkan. Namun, sebelum dia bisa mencapai Chan Qin, dia dihentikan oleh dua orang. Chan Daozhen, kamu benar-benar bodoh. Sungguh sebuah tragedi bagi keluarga Chan memiliki orang idiot sepertimu sebagai kepala keluarga. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Chan Daozhen dan mencibir dengan sikap yang sangat menghina. Mereka belum pernah melihat orang di depan mereka. Dengan koneksi Chan Daozhen, pembantu yang dapat mereka temukan paling banyak berada di bawah tahap pembangunan fondasi. Mengandalkan orang-orang seperti itu untuk menyelesaikannya hanyalah sebuah fantasi. Bahkan Chan Yun dan yang lainnya tidak tahan melihatnya saat ini. Sangat bodoh. Apa yang sedang dilakukan Chan Daozhen? Dua orang yang menghentikan Chan Wu memandangnya dan mencibir. Dari mana asalmu? Bodoh, dan kamu masih bersama Chan Daozhen. Bang! Sebuah suara membosankan terdengar, dan dua orang yang menghentikan Chan Wu memandang. Seperti layang-layang dengan tali pendek terbang langsung terbalik dan mendarat di sudut tembok. Pada saat yang sama, momentum yang kuat muncul. Seluruh ruang pertemuan menjadi sunyi senyap. Mata yang menatap Chan Wu penuh rasa tidak percaya. Masa pembentukan ramuan. Orang ini ternyata berada di panggung Danji. Chan Daozhen mengundang bantuan dari panggung Danji. Bagaimana bisa? Chan Yun juga tiba-tiba berdiri, menatap pria asing di depannya dengan mata ragu. Dia dengan jelas mendengar bahwa orang ini baru saja menyebut Chan Daozhen sebagai kepala keluarga. Apakah ini juga keluarga Chan? Ataukah itu rencana cadangan yang ditinggalkan oleh orang tua itu? Sisi lain, Chan Wu tidak berhenti. Dia berjalan lurus menuju Chan Qin, lalu memukul dantian Chan Qin dengan telapak tangan. Senior, mengapa kamu ingin mengurus urusan keluarga Chan kami? Jika kamu bersedia pergi sekarang, aku akan membayar 2 kali lipat keuntungan apapun yang diberikan Chan Daozhen padamu. Suara Chan Qin habis, tetapi Chan Wu menutup telinga terhadapnya. Itu, gerakannya tidak berhenti sama sekali. Tidak. Mata Chan Qin dipenuhi ketakutan. Meskipun dia berada di tahap pembangunan fondasi, dia masih jauh di belakang tahap pembentukan pil. Dia bukan tandingan Chan Wu, dan dia bahkan tidak bisa menolak. Bang! Ada suara teredam lainnya, dan Chan Qin terkejut, seteguk darah muncrat, dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti mundur. Ketika dia sadar kembali, seluruh tubuhnya tercengang. Kultivasi saya hilang. Apakah saya orang yang tidak berguna? Mata Chan Qin penuh dengan keputusasaan. Dia tidak menyangka bahwa Chan Daozhen benar-benar dapat membuatnya melumpuhkan kultivasinya. Sekarang, aula pertemuan kembali sunyi senyap.
Semua orang memandang Chan Wu dengan mata ngeri. Keluarga Chan sebenarnya masih dalam tahap pembuatan pil. Siapa orang ini? Sebuah ide muncul di benak mereka pada saat yang sama. Satu-satunya kemungkinan yang ditinggalkan oleh lelaki tua ini adalah ini. Tidak ada yang percaya bahwa seseorang di tahap Danji bersedia mematuhi perintah Chan Daosen, orang yang tidak berguna. Sekelompok orang yang awalnya mengikuti Chan Qin kini hampir diliputi penyesalan. Jika keluarga Chan masih dalam masa pembentukan pil, jelas mereka akan mendapat manfaat lebih dengan terus tinggal di keluarga daripada meninggalkan keluarga. Namun kini semuanya hancur. Suara dingin Chan Daosen terdengar. Demi sedikit darah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan hidupmu dan melepaskanmu. Tinggalkan semua barang berharga padamu dan keluar dari keluarga Chan. Jangan katakan kamu adalah anggota keluarga Chan ketika kamu keluar, dan jangan pernah kembali. Bab 4, percayalah padaku. Keluarga Chan sangat besar, dan mereka semua sangat dekat, jadi jika semua budidaya mereka dihapuskan, keluarga tersebut mungkin akan keberatan padanya. Ini adalah perasaan di mana darah lebih kental daripada air. Bahkan jika Chan Qin dan yang lainnya benar-benar menjijikan, keluarga Chan tidak tahan melakukan ini. Chan Daosen melepaskan mereka karena hubungan darah ini. Bahkan jika mereka membunuhnya sekali, Chan Daosen bersedia membiarkan mereka hidup. Tetapi sejak saat itu, hubungan darah menghilang. Jika mereka berani menentang keluarga Chan dengan cara apapun di masa depan, dia pasti akan membunuh mereka demi keadilan. Chan Qin dengan cepat terbawa oleh sekelompok orang, matanya penuh kesuraman dan keputusasaan. Awalnya saya berharap untuk meninggalkan keluarga Chan dan pergi bekerja keras, tetapi saya meninggal sebelum meninggalkan militer. Sebelum saya meninggalkan keluarga Chan, kultivasi saya sudah hancur. Di dunia ini, tanpa budidaya, Anda hanyalah seekor semut yang hidup di bawah. Melihat Chan Qin dan yang lainnya pergi, Chan Yun tidak menghentikan mereka kali ini. Chan Qin telah sangat mengecewakannya. Membiarkan orang-orang ini tinggal di keluarga Chan akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Dengan masa pembentukan ramuan yang masih ada, situasi keluarga Chan tidak akan jauh lebih buruk. Namun meskipun demikian, Chan Yun tidak bisa menahan nafas. Bagaimanapun, Chan Qin adalah saudara keduanya, darah lebih kental dari air, dan dia tidak dapat menahannya di dalam hatinya. Setelah Chan Wu menghancurkan kultivasi Chan Qin, dia kembali ke belakang Chan Daosen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Chan Yun dan orang-orang di sekitarnya saling memandang, dan mereka sedikit bingung tentang apa yang sedang terjadi, jadi mereka harus bertanya. Tuan, siapa ini? Chan Daosen menggelengkan kepalanya. Sanjang tua, saya tidak nyaman untuk memberitahu Anda asal-usul orang ini. Mengungkapkan terlalu banyak, yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa dia berasal dari keluarga Chan saya. Mengenai Chan Wu, dia terlalu malas untuk menjelaskan, dan tidak perlu menjelaskan. Setelah menyelesaikan masalah Chan Qin, Chan Daosen menemukan bahwa keberuntungan keluarga Chan juga telah berubah. Semula nilai keberuntungan hanya 3. Namun sekarang telah ditingkatkan menjadi 15, meningkat 5 kali lipat. Benar saja, Chan Qin ini adalah kanker keluarga Chan, dan membiarkan dia keluar dari keluarga Chan adalah pilihan yang tepat. Chan Daosen bertanya, apa yang terjadi dengan keluarga Chan sekarang? Setelah mendengar pertanyaannya, Chan Yun segera berdiri. Kepala keluarga, sejak kematian lelaki tua itu, kecuali Chan Qin, tidak ada masalah besar. Namun, ada arus bawah di keluarga besar lainnya, yang berniat memecah belah keluarga Chan kita. Ketika dia mengatakan ini, nada suara Chan Yun jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. Ada masa pembentukan dan dalam keluarga yang memang sangat aman. Di kota Menghe, selama ada biksu di tingkat Danji, mereka dapat mendapat tempat dan mengganggu niat keluarga besar. Chan Daosen melambaikan tangannya dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Tetua ketiga, jangan khawatir, ini semua adalah hal kecil, saya akan menyelesaikannya sendiri.
Melihat postur tenang dan tenang Chan Daoshen, Chan Yun mengerutkan kening dan merasakan kasihan keponakan di depannya. Dia tiba-tiba merasa sangat aneh, sangat berbeda dari sebelumnya. Yang lain juga sedikit bingung saat melihat penampilan Chan Daoshen. Di masa lalu, Chan Daoshen hanyalah seorang bocah nakal di mata mereka, tetapi sekarang dia memberi mereka kesan bahwa dia adalah kepala keluarga yang baik, setidaknya dalam sikap yang baik. Chan Daoshen mengeluarkan tas Qiang Kun dan melemparkannya ke arah Chan Yun. Di dalamnya ada 1 juta batu spiritual tingkat rendah yang dia menangkan dari undian sebelumnya, serta 500 pil pengembalian jiwa. Mata Chan Yun sedikit bingung, dan dia tidak begitu mengerti apa yang ingin dilakukan Chan Daoshen. Namun saat dia membuka tas Qiang Kun dan melihatnya, dia langsung terkejut. "Kepala keluarga, apa ini?" Chan Daoshen berkata. "Sumber daya ini didistribusikan kepada keturunan langsung klan. Adapun pengaturan spesifiknya, tetua ketiga dapat memutuskan sendiri." Setelah Chan Daoshen selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian menekankan. "Sumber daya ini harus digunakan dalam 10 hari. Ada juga barang-barang yang ditinggalkan oleh Chan Qin dan yang lainnya sekarang. Tetua ketiga akan memeriksanya untuk melihat di mana mereka dibutuhkan. Habiskan saat dibutuhkan. Dibutuhkan. Jangan simpan." Kekuatan dan kelemahan sistem dan mengenai keluarga Chan, prioritas utama adalah meningkatkan budidaya keluarga secara keseluruhan. Hanya ketika nilai keberuntungan meningkat, dia dapat menarik lebih banyak item dan membiarkan Chan keluarga tumbuh dengan cepat. Chan Yun terkejut saat mendengar ini. "Tuan, setelah kelompok Chan Qin pergi, hanya ada sekitar 20 keturunan langsung dari keluarga Chan kita. Bukankah ini terlalu berlebihan? 1 juta orang rendahan ini roh kelas batu dan 500 pil pengembalian jiwa sudah cukup untuk menghidupi keluarga untuk waktu yang lama. Tidak perlu terlalu boros dan boros. Sungguh suatu kemewahan. Keluarga Chan memiliki fondasi yang lemah dan hampir tidak mendapat tempat di kota Menghe. Dalam keadaan seperti itu, pembangunan yang stabil adalah hal yang paling penting." Chan Daoshen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. "Tetua ketiga, sumber daya harus digunakan secara maksimal. Lakukan saja apa yang saya katakan." Setelah mendengar ini, Chan Yun segera bersiap untuk membujuk, tetapi Chan Daoshen memimpin dan berkata dengan tegas. "Paman ketiga, percayalah padaku." Chan Yun sedikit terkejut dan menatap mata Chan Daoshen. Untuk beberapa alasan, dia benar-benar mengembangkan rasa percaya pada kepala keluarga ini yang kesannya tidak terlalu dapat diandalkan. Setelah berpikir sejenak, Chan Yun menatap Chan Wu lagi. Melihat ekspresi hormat di sisi lain, dia hanya bisa berkata tanpa daya. "Oke, aku percaya padamu. Lakukan saja apa yang dikatakan kepala keluarga." Chan Daoshen segera tersenyum dan berkata dengan dominan dia berkata. "Percayalah padaku, dan segera kamu akan menemukan bahwa keluarga Chan akan benar-benar di luar imajinasimu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, dan Chan Wu juga pergi bersamanya. Chan Yun melihat ke belakang 2 orang yang pergi, matanya tiba-tiba menjadi linglung. Akankah itu melebihi imajinasiku? Saya harap begitu. "Saudara ketiga, apa yang ada di dalam tas alam semesta ini?" Chan Shan bertanya dari samping. Chan Yun tidak berbicara, tetapi langsung melemparkan tas Qiang Kun ke depannya. "Lihat sendiri." Chan Shan mengambil tas Qiang Kun dan membukanya, dan dia tertegun. Ada 1 juta batu spiritual tingkat rendah dan 500 pil permajaan spiritual. Pantas saja tetua ketiga keberatan menggunakan ini sebagai sumber daya selama 10 hari. Sebelum barang-barang ini diganti, barang-barang itu akan cukup untuk digunakan keluarga setidaknya selama 3 bulan, dan itu tanpa kepergian Chan Qin dan yang lainnya. Akibatnya, dia akan menghabiskan semuanya dalam 10 hari, ini terlalu mewah. Chan Shan bertanya dengan ragu-ragu. "Kalau begitu, haruskah kita melakukannya?" Chan Yun mengerutkan kening ketika mendengar ini dan menatapnya dengan tidak senang. "Apa maksudmu?"
Tentu saja kamu melakukannya. Chan Shan tampak sedikit malu dan menjelaskan. Bukan itu maksudku. Aku khawatir pemimpin keluarga kecil kita tidak pernah menjadi anggota keluarga dan tidak tahu betapa berharganya sumber dayanya. Chan Yun mengungkapkan pikirannya. Tapi dia dengan cepat berkata lagi. Panggil semua keturunan langsung klan. Karena kepala keluarga telah mengatakannya, kami akan melakukannya. Tidak peduli apa, dia adalah kepala keluarga Chan, kita harus percaya padanya. Bahkan jika dia ingin memimpin keluarga Chan untuk melompat ke dalam lubang api, dan kita harus melompat juga. Keluarga Chan telah tumbuh dari sebuah keluarga kecil yang hanya memiliki masa pelatihan Ki seperti sekarang ini, mengandalkan kesetiaan. Dan orang tua itu sering melakukan kesalahan saat itu. Selama kepala keluarga kecil bisa bertumbuh dari kesalahannya, itu bisa dianggap sebagai keuntungan. Chan Shan tidak banyak bicara setelah mendengar ini, tetapi mengangguk dengan tegas. Ketika Chan Qin memilih untuk pergi, mereka yang tidak mendukungnya semuanya sangat setia kepada keluarga. Oleh karena itu, tidak ada keraguan tentang kata-kata Chan Yun. Segera, semua keturunan langsung keluarga Chan berkumpul di aula pertemuan. Dan di antara semua keturunan langsung, termasuk Chan Yun dan lainnya, totalnya hanya ada 23 orang. Melihat aula pertemuan yang kosong, orang-orang yang datang dari belakang merasakan firasat buruk di hati mereka. Tetua kedua, Chan Qin, sudah tidak ada lagi. Bukankah ini berarti keluarga Chan kita benar-benar berantakan? Chan Xiang tampak gugup. Dia berjalan ke arah Chan Yun dan bertanya dengan suara rendah. Ayah, tetua kedua. Chan Yun melambaikan tangannya. Tidak perlu bertanya lebih banyak, kamu akan tahu nanti. Bab 5, Pesona Pengembang.